Jangan ikut gerbong itu, karena gerbong itu dusta semua. Kita akan memilih ketum baru, yaitu Pak Muldoko. Karena diiming-imingi ini uang besar 100 juta. Tiba-tiba Pak Joni Allen langsung mengetuk palu bahwa yang terpilih ketua umum dalam kongres luar biasa ini adalah Pak Muldoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Gerald Peter Budi Thomas. Saya berasal dari DPC Kota Mobagu. Jabatan saya Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Mobagu. Dengan revisi struktur kepemimpinan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum. Jadi saya menjelaskan di sini bagaimana kronologis terjadinya kongres luar biasa, mulai dari awal siapa yang menghubungi saya dan mengajak saya. Yang pertama, yang mengajak saya untuk mengikuti kongres ini adalah salah satu kader Partai Demokrat yang sudah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai direksi eksekutif dan sudah dicabut kartu anggotanya sebagai anggota Partai Demokrat. Pada tanggal 18 Februari, dia mengajak saya melalui WA untuk mengikuti kongres. Dan disampaikan oleh Pak Feki, ikut kongres luar biasa ini memilih ketua umum yang baru, yang langsung dikatakan adalah Pak Muldoko, bahwa kita gerbong sekarang ada gerbong Pak Muldoko. Saya awalnya menolak untuk mengikuti KLB tersebut karena saya benar-benar mencintai Partai Demokrat dengan kepemimpinan Pak Agus Harimurti Yudhoyono atau Mas AHY. Selang beberapa waktu dihubungi lagi, tapi sebelumnya, sebelum dihubungi oleh Pak Feki yang kedua kali, saya langsung menghadap ketua DPC saya, yaitu Bapak Insinyur Ishak Sugeng. Saya menanyakan dengan kejadian akan dilaksanakannya KLB ini. Ketika ketemu dengan ketua DPC saya, Pak Ishak, saya ceritakan, Pak Ishak malah marah saya. Jangan ikut gerbong itu, karena gerbong itu dusta semua. Gerbong itu salah semua, cacat hukum ketika akan dilaksanakannya KLB. Jadi jangan masuk di gerbong itu. Saya iakan, oke ya, saya tidak akan ikut gerbong itu. Tiba-tiba selang beberapa hari kemudian, ditelepon lagi sama Pak Feki Jande bahwa akan mendapatkan uang yang besar, uang yang gede, kalau saya mau mengikuti kongres tersebut. Dengan alasan ketua DPC tidak mau, maka wakil ketua bisa. Saya bilang sama Pak Feki Jande, saya ini belum pegang SK untuk revisi struktur yang ketumnya AHY, Mas AHY. Pak Feki katakan sama saya, ya tidak apa-apa, ikut saja, yang penting sudah ada di lokasi KLB. Kita akan memilih ketum baru, yaitu Pak Muldoko. Oke, saya bilang, saya ikut karena diiming-imingi ini uang besar 100 juta. Yang pertama, kalau sudah tiba di lokasi akan mendapatkan 25% dari 100 juta, yaitu 25 juta. Selesai KLB akan mendapatkan sisanya, itu 75 juta. Tapi nyatanya
kita cuma dapat uang 5 juta. Yang menjadi rancu dalam proses KLB ini yaitu pemilihan ketua umum. Pemilihan ketua umum dalam proses KLB ini secara voting. Ketika ditanya siapa yang akan dipercayakan untuk menjadi ketum, para peserta berteriak Pak Muldoko. Ditanya lagi siapa lagi yang bisa menjadi calon ketua umum, para peserta juga berteriak Pak Marzuki Ali. Dicatat oleh pimpinan sidang, dalam hal ini Pak Joni Allen. Setelah mendapatkan 2 nama untuk menjadi calon ketua umum, Pak Joni Allen langsung teriak ke peserta, yang mendukung Pak Muldoko mana? Semua berdiri, angkat tangan ke atas, ya kita pilih Pak Muldoko. Siapa yang memilih Pak Marzuki Ali? Berdiri lagi peserta, angkat tangan, kita pilih Pak Marzuki Ali. Tiba-tiba Pak Joni Allen langsung mengetuk palu bahwa yang terpilih ketua umum dalam kongres luar biasa ini adalah Pak Muldoko. Yang sementara Pak Muldoko ini tidak ada di tempat musyawarah, tidak ada di tempat KLB. Hanya ada Pak Marzuki Ali, tetapi sudah ditetapkan sebagai ketua. Yang menjadi persoalan kedua, Pak Muldoko ini kan tidak terdaftar sebagai anggota Demokrat atau kader Demokrat ataupun pimpinan Demokrat, baik itu mulai dari ranting, cabang maupun daerah, apalagi DPP. Pak Muldoko itu masuk menjadi anggota setelah dibacakan tata tertib kongres luar biasa. Ini tata tertibnya yang dibacakan oleh Pak Joni Allen. Ada di pasal kelima ini, pasal 20, poin yang kelima. Anggota dan kader Partai Demokrat yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota atau KTA Partai Demokrat dan atau kader yang baru masuk melalui KLB ini, maka yang bersangkutan ditetapkan telah memiliki KTA Partai Demokrat dengan nomor khusus atau spesial. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya ketika ikut KLB, ini Pak Muldoko ditetapkan sebagai anggota atau kader Partai Demokrat pada saat KLB dan sudah mempunyai KTA. Sekarang pertanyaan, KTA Pak Muldoko ini siapa yang tanda tangan? Kan harus ditandatangani ketua umum. Kebetulan saya punya KTA juga yang ditandatangani oleh ketua umum waktu itu masih Pak SBY. Ini contohnya saya kasih lihat ya. Dari KTA ini KTA saya ditandatangani oleh Pak SBY. Ini ada ketua umum dengan sekjen Pak Hinca waktu itu. Sekarang Pak Muldoko dinyatakan sebagai anggota Partai Demokrat. KTA-nya mana? Nomor KTA-nya berapa? Tidak ada. Terus dipilih sebagai ketua umum. Ini kan aneh. Yang jadi persoalan kedua, ini rancu juga peserta yang hadir. Peserta ini yang hadir tidak ada registrasi sama sekali. Registrasi peserta tidak ada sama sekali. Sedangkan kita mendapatkan kartu peserta, ya ada barcode-nya. Kita ini cuma pakai kartu peserta masuk dalam ruangan kongres. Sementara di ruangan kongres besar, orang yang ada di luar yang suka masuk ikut kongres silakan masuk karena tidak ada registrasi. Masuklah orang-orang, dikasih absen oleh masing-masing koordinator di daerah. Contoh Sulawesi Utara, koordinatornya ini Pak Fikgande. Tulis, lalu ditandatangani, masing-masing mewakili DPC. Saya hadir dalam kongres tersebut kapasitas sebagai wakil ketua. Tidak ada hak suara, tetapi disahkan, dimasukkan
melengkapi administrasi sebagai punya hak suara. Jadi itu yang banyak sekali rancu. Sementara yang saya tahu, ini yang saya tahu setelah saya tanya-tanya di lokasi kongres, itu yang punya hak suara hanya sekira 32 DPC. Setelah saya berdiskusi dan saya tanya-tanya, hanya 32 yang saya dapati dari 412 peserta. Ini kan jadi aneh juga. Sedangkan syarat untuk memilih ketua umum dalam kongres luar biasa itu harus 2/3 dari suara sah ketua-ketua DPD dan 1/2 ketua-ketua DPC. Jadi 412 ini, 412 peserta yang ikut dalam kongres ini, yang sah itu suaranya ya 32 DPC. Yang sisanya ini suara hantu. Tidak ada, macam saya ini suara hantu. Saya tidak ada kapasitas untuk memilih. Kalau hadir ya bisa, saya hadir. Unsur, saya wakil ketua. Tapi kalau mau berikan hak suara tidak bisa. Nah inilah yang terjadi dalam kongres. Saya itu hadir 3 kali loh buat surat pernyataan. Tanda tangan di atas materai 10.000. Yang saya tanda tangan surat pernyataan pertama, inti dari surat itu mendukung penuh Bapak Muldoko menjadi ketua umum. Kita ikut kongres. Setelah ikut kongres, tiba-tiba dikasih lagi surat pernyataan kedua dengan isinya membatalkan surat pernyataan pertama bahwa tidak mendukung Pak Muldoko. Sudah lakukan itu, tiba-tiba muncul lagi surat pernyataan, tanda tangan lagi mendukung penuh Pak Muldoko. Jadi 3 kali saya tanda tangan surat. Kemudian saya menyatakan di sini bahwa sebagai pelaku dalam kongres tersebut, pelaku dalam kongres luar biasa itu, saya menolak hasil kongres itu karena banyak yang tidak sesuai dengan aturan-aturan partai, tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kemudian tidak sesuai dengan ADART yang ada. Ini ADART-nya, ini saja tidak dibacakan pakai ADART ini. Tidak tahu ini tahun berapa ini dikeluarkan ADART. Ini yang dipakai, tapi tidak dibahas ini ADART. Tidak ada pembahasan. Jadi saya minta kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM dengan hormat Pak Yasona agar tidak mengeluarkan keabsahan atau apabila Bapak Menteri mengesahkan KLB tersebut, demi Allah saya siap bersaksi sampai di pengadilan bahwa KLB tersebut adalah ilegal dan tidak memenuhi syarat. Yang terakhir, permohonan maaf saya kepada Bapak Ketua Umum yang saya cintai, saya banggakan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Saya mohon maaf dengan keterlibatan saya mengikuti KLB karena iming-iming uang besar saya ikut, yang pada akhirnya saya hanya mendapatkan uang 5 juta dari hasil KLB. Kami berontak karena tidak sesuai harapan. Tiba-tiba dipanggil dan ditambahin uang 5 juta oleh Bapak M. Nasarudin. Yang pertama dari daerah Maluku, berontak karena tidak sesuai harapan, tidak sesuai iming-iming, tidak sesuai janji. Dengan terlaksananya KLB akan mendapatkan sekian uang, pada akhirnya cuma dapat 5 juta. Yang kedua dari Papua, mereka melakukan lagi pemberontakan
tiba-tiba diamankan juga oleh Pak Nasarudin. Begitu juga daerah-daerah lain. Yang terakhir itu dari Sulawesi Utara, salah satunya saya. Saya tidak terima sama sekali, karena saya sudah berkorban. Saya sudah melawan ketua DPC saya, sehingga dipanggil dan ditambah uang 5 juta. Total kita dapat uang 10 juta. Jadi yang kedua, saya mohon maaf dengan keterlibatan saya ini kepada ketua DPD saya, Bapak Nur Bastian. Mohon maaf dengan keterlibatan saya, karena itu Pak, saya diiming-iming uang. Yang paling terakhir, saya merasa bersalah dan saya merasa menyesal sudah mengikuti kongres luar biasa ini tanpa seizin ketua DPC saya yang begitu saya hormati, begitu saya banggakan, seorang guru politik saya, Bapak Insinyur Ishak Sugeha. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dengan keterlibatan saya tanpa pamitan sama ketua, tanpa minta persetujuan, tanpa minta SK. Saya sudah melangkahi ketua, datang ikut kongres dengan ajakan Bapak Feki karena iming-iming uang gede, ingin diimingi mendapat uang 100 juta. Saya ikut. Demikian, itulah proses yang terjadi dalam kongres luar biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, tepatnya di Sibolagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.